Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, ada sebuah makam tua yang selalu membuat warga ketakutan. Makam itu milik seorang pria bernama Dharma, seorang lelaki yang semasa hidupnya dikenal kejam, suka mencuri, menipu, dan menyakiti banyak orang. Ketika Dharma meninggal, banyak warga yang merasa lega. Namun, rasa tenang itu tidak bertahan lama. Malam pertama setelah pemakamannya, suara jeritan mengerikan terdengar dari arah kuburannya. Suara itu begitu menyayat, seperti seseorang yang sedang disiksa dengan sangat kejam. Banyak warga yang mendengar jeritan itu, tetapi tak ada satupun yang berani mendekat. Suara itu terus terdengar setiap malam, membuat semua orang di desa tak bisa tidur dengan tenang. Hingga pada malam ketiga, seorang penjaga makam bernama Pak Salim memberanikan diri untuk mengecek kuburan Dharma. Ketika Pak Salim tiba di sana, ia menemukan tanah di atas makam itu berguncang sendiri, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Napas Pak Salim memburu. Ia mundur perlahan, ingin segera pergi dari tempat itu, tetapi langkahnya terhenti ketika terdengar suara seretan tanah. Dengan gemetar, ia menoleh kembali ke kuburan Dharma. Saat itu juga, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Tanah di atas kuburan Dharma mulai retak, dan dari dalamnya muncul sepasang tangan hitam, kurus, dan penuh luka. Pak Salim terperanjat, matanya membelalak melihat bagaimana tangan itu bergerak-gerak, seperti mencari sesuatu. Tak lama kemudian muncul kepala dengan wajah yang hancur dan membusuk. Itu adalah Dharma. Pak Salim terjatuh ke belakang, ingin berteriak tetapi suaranya tercekat. Sosok Dharma yang sudah membusuk itu bangkit perlahan dari dalam kubur. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah Pak Salim. Bau busuk menyeruak ke udara, membuat Pak Salim hampir muntah. Dengan suara serak, sosok itu berkata, "Tolong, aku terlalu sakit." Pak Salim tak bisa lagi menahan ketakutan. Ia berlari sekencang mungkin, meninggalkan kuburan itu. Setelah kejadian itu, berita tentang Dharma yang bangkit dari kubur menyebar ke seluruh desa. Warga ketakutan, tetapi tak ada yang berani mendekati makamnya. Namun, yang lebih mengejutkan terjadi keesokan paginya. Ketika beberapa warga memberanikan diri untuk melihat kuburan Dharma, mereka menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kuburan itu kosong. Tak ada jasad Dharma di dalamnya, hanya tanah yang tergali dengan bekas cakar-cakar di sisi-sisinya. Setelah kejadian itu, desa tidak pernah tenang. Setiap malam, warga sering melihat sosok menyeramkan berkeliaran di sekitar desa, menyeret kakinya dengan suara parau yang terus mengulang, "Sakit, panas, tolong aku." Warga yang pernah melihat sosok itu mengatakan bahwa wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan dari tubuhnya keluar cairan hitam pekat.
Yang lebih mengerikan, setiap orang yang melihatnya akan mengalami mimpi buruk selama berhari-hari. Dalam mimpi itu, mereka melihat Dharma disiksa oleh makhluk-makhluk hitam yang membakar tubuhnya, mencabik-cabiknya, dan menjeritkan kutukan yang tak bisa dimengerti. Akhirnya, kepala desa memanggil seorang ulama untuk mencari solusi. Ulama itu mengatakan bahwa Dharma mengalami siksa kubur yang luar biasa karena dosa-dosanya yang tak terampuni. Ia bahkan menyebutkan bahwa beberapa orang yang sangat jahat bisa kehilangan jasadnya karena ditarik langsung ke alam siksa. Mereka mencoba mengadakan doa bersama dan memohon ampunan untuk Dharma, berharap arwahnya bisa tenang. Namun, meskipun suara jeritan itu berkurang, sosok Dharma masih terkadang terlihat di malam-malam tertentu, berdiri di sudut-sudut gelap desa, mengawasi siapa saja yang lewat. Dan sampai hari ini, kuburan itu masih kosong. Tak ada jasad, tak ada tulang, hanya tanah yang terus berguncang di malam-malam tertentu, seolah-olah masih ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Setelah doa bersama dilakukan, keadaan desa memang sedikit tenang. Namun, semua itu hanya berlangsung sementara. Seminggu setelah ritual doa, teror kembali datang. Kali ini lebih mengerikan daripada sebelumnya. Malam itu, seorang pemuda bernama Rudy yang baru pulang dari kota melewati area kuburan tanpa mengetahui kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Ia memang jarang ada di desa karena bekerja di luar kota. Langkahnya santai, diiringi suara jangkrik yang mendominasi malam. Namun, ketika ia melewati makam kosong Dharma, udara tiba-tiba berubah. Rasanya lebih dingin, lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dadanya. Rudy mempercepat langkahnya, tetapi di saat itulah ia mendengar suara samar. Sakit, tolong, panas. Rudy terhenti. Ia menoleh ke arah kuburan, matanya menyipit berusaha menembus gelap. Tidak ada apa-apa, mungkin hanya perasaannya. Ia menghela napas dan hendak melanjutkan perjalanan ketika tiba-tiba ada sesuatu yang mencengkeram kakinya, seperti tangan, tetapi lebih dingin daripada es. Rudy menunduk dengan napas tercekat dan melihat dengan jelas sepasang tangan hitam dengan kuku panjang menjulur dari dalam tanah, mencengkeram kakinya dengan erat. Rudy menjerit panik, berusaha melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu semakin kuat. Dari dalam kubur yang kosong, perlahan-lahan muncul kepala dengan mata kosong, kulit meleleh seperti daging yang terbakar. Itu Dharma. Kau menggantikan aku. Bisiknya serak, diikuti suara gemertak tulang yang mengerikan. Rudy menendang sekuat tenaga dan akhirnya berhasil melepaskan diri. Ia lari sekencang mungkin tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, ia jatuh tersungkur dengan napas tersengal, kakinya gemetar. Namun, kejadian malam itu hanya awal dari teror yang lebih besar. Setelah insiden Rudy, banyak warga mulai melihat sosok Dharma berkeliaran di desa. Beberapa mengatakan mereka melihatnya berdiri di tepi jalan dengan kepala miring tak wajar, matanya kosong memandangi siapa saja yang lewat. Yang lain mengatakan mereka mendengar suara jeritan di luar rumah mereka saat tengah malam. Dan ketika mengintip dari balik jendela, mereka melihat sosok kurus berlumuran darah berjalan tertatih, menyeret kakinya ke arah rumah mereka. Namun, teror paling mengerikan terjadi pada seorang wanita tua bernama Bu Lastri. Suatu malam, Bu Lastri sedang tidur ketika ia terbangun oleh suara ketukan di jendela kamarnya.
Awalnya ia mengira itu hanya angin. Namun, ketukan itu semakin keras, seolah-olah seseorang dengan kasar ingin masuk. Dengan hati-hati, Bu Lastri berjalan ke jendela dan mengintip melalui celah kecil. Saat itu juga darahnya membeku. Di luar jendela, dalam kegelapan malam, berdiri sosok Dharma. Tubuhnya lebih rusak dari sebelumnya. Matanya kini seperti dua lubang hitam yang dalam, dan dari mulutnya menetes cairan hitam pekat. Ia menatap Bu Lastri tanpa berkedip. Tangannya yang kurus menekan kaca jendela dengan kuku panjang yang menusuk kayu di sekitarnya. Bu Lastri, aku haus. Suaranya seperti angin yang berdesir, namun mengandung kengerian yang membuat bulu kuduk meremang. Bu Lastri berusaha menjerit, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dengan panik, ia meraih tasbihnya dan mulai membaca doa. Saat itu juga sosok Dharma mendongakkan kepalanya dan menjerit keras. Jendela bergetar hebat dan suara jeritan itu menggema ke seluruh desa. Keesokan harinya warga menemukan Bu Lastri tergeletak di lantai rumahnya, pingsan dengan wajah pucat ketakutan. Dan yang lebih mengejutkan, kaca jendela kamarnya penuh dengan bekas tangan hitam yang mengerikan. Teror yang semakin menjadi-jadi akhirnya membuat kepala desa meminta bantuan seorang pendeta tua yang dikenal memiliki ilmu tinggi. Pendeta itu bernama Ki Sastro, seorang lelaki berusia hampir 70 tahun yang pernah mengusir makhluk halus dari desa beberapa tahun lalu. Ki Sastro datang dengan membawa tongkat kayu dan tasbih besar yang selalu melingkar di lehernya. Ia memeriksa makam kosong Dharma dan langsung tahu bahwa ini bukan sekadar arwah gentayangan biasa. Dharma tidak hanya jahat semasa hidupnya, tetapi ada sesuatu yang lebih buruk. Ia melakukan sesuatu yang sangat dilarang. Ki Sastro bergumam dengan suara dalam. Setelah melakukan ritual, Ki Sastro menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalam makam Dharma. Ia menggali dengan hati-hati dan menemukan sebuah benda yang membuatnya terkejut. Sebuah kantong kecil berisi tulang jari manusia yang sudah menghitam. Ini sihir hitam, gumam Ki Sastro. Dharma melakukan perjanjian dengan iblis. Ia mengorbankan nyawa orang lain demi kekayaannya. Itulah sebabnya ia disiksa begitu hebat setelah mati. Warga yang mendengar hal itu saling berpandangan dengan ngeri. Mereka tahu Dharma adalah orang jahat, tetapi tak pernah menyangka bahwa ia sampai bersekutu dengan kekuatan gelap. Ki Sastro kemudian menyiapkan ritual besar untuk menyegel arwah Dharma agar tidak lagi kembali mengganggu desa. Ia memerintahkan warga untuk membawa beberapa bahan, termasuk air suci dan dupa dari hutan. Ritual itu dilakukan tepat di atas makam kosong Dharma. Namun, ketika ritual dimulai, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Udara menjadi panas dan suara jeritan kembali terdengar, tetapi kali ini lebih menyakitkan, lebih putus asa. Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul tangan hitam yang mencoba meraih Ki Sastro. Namun, dengan tenang, Ki Sastro menancapkan tongkatnya ke tanah dan membaca mantra. Tanah bergetar semakin kuat, lalu tiba-tiba, semuanya terhenti. Tanah yang tadi terguncang perlahan kembali tenang. Angin dingin berhembus, membawa keheningan yang membuat semua orang merasa lega. Ki Sastro menghela napas. Sudah selesai, katanya. Arwahnya telah dikunci. Ia tak akan kembali lagi. Sejak saat itu, desa kembali tenang. Tak ada lagi jeritan malam, tak ada lagi sosok Dharma berkeliaran. Namun,
Beberapa orang mengatakan bahwa di malam-malam tertentu, jika kau berdiri di dekat makam itu dan mendengarkan dengan saksama, kau masih bisa mendengar bisikan pelan dari dalam tanah. Sakit, panas, tolong aku. Beberapa bulan berlalu sejak ritual penyegelan dilakukan oleh Ki Sastro. Desa kembali tenang dan warga mulai melupakan semua kejadian mengerikan yang pernah terjadi. Namun, ada satu hal yang mengganggu. Makam kosong Dharma tidak pernah ditumbuhi rumput atau tanaman, tidak seperti makam-makam lain di sekitarnya. Tanahnya tetap gersang dan hitam, seolah-olah ada sesuatu di bawahnya yang terus menghisap kehidupan dari tanah itu. Warga mencoba menanam bunga di sana, tetapi dalam semalam, bunga-bunga itu layu dan menghitam. Bahkan, anjing-anjing yang biasanya berkeliaran di sekitar kuburan selalu menghindari makam itu, seringkali menggeram atau melolong tanpa alasan yang jelas. Namun, desa masih tetap tenang setidaknya sampai malam ke-40 sejak ritual itu dilakukan. Malam itu, seorang anak kecil bernama Dika sedang bermain di halaman rumahnya ketika ia mendengar seseorang memanggil namanya. Dika! Suaranya dalam dan serak, terdengar seolah berasal dari kejauhan. Dika menoleh, tetapi tak melihat siapapun. Ia merasa takut, tetapi rasa penasarannya lebih besar. Dengan langkah ragu, ia berjalan keluar pagar rumahnya dan mendengar suara itu lagi. Dika, kesini. Suara itu berasal dari arah kuburan tua. Seolah ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya, Dika berjalan menuju kuburan dengan tatapan kosong. Udara semakin dingin dan angin berhembus pelan, membawa bisikan-bisikan aneh yang tak bisa dipahami. Saat Dika tiba di depan makam kosong Dharma, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di sana, berdiri seorang pria tinggi dengan tubuh kurus kering dan kulit menghitam seperti arang. Matanya bolong, menghitam seperti lubang tak berdasar, dan dari mulutnya yang sobek menetes cairan hitam pekat. Itu Dharma. Sosok itu tersenyum miring, lalu membungkuk mendekat ke wajah Dika. Mereka pikir aku sudah pergi, tapi aku kembali. Saat itu juga Dika menjerit keras. Mimpi buruk yang kembali. Dika ditemukan oleh orang tuanya tengah malam dalam keadaan pingsan di depan rumahnya. Tubuhnya gemetar hebat, dan ketika ia terbangun, ia tidak bisa berbicara selama beberapa hari. Ketika akhirnya bisa berbicara, ia hanya mengatakan satu hal berulang-ulang dengan suara bergetar. Dharma kembali, Dharma kembali, Dharma kembali. Kejadian ini membuat warga desa ketakutan. Apalagi setelah malam itu, teror kembali datang. Orang-orang mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka melihat Dharma berdiri di depan rumah mereka, memanggil nama mereka dengan suara parau, sementara tubuhnya membusuk perlahan, mengeluarkan cairan hitam yang berasap. Beberapa warga bahkan ditemukan dalam keadaan ketakutan luar biasa, duduk di sudut rumah dengan mata kosong dan tubuh gemetar. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, hanya mengatakan bahwa mereka melihat Dharma masuk ke rumah mereka dalam mimpi. Teror mencapai puncaknya ketika seorang lelaki bernama Pak Amin ditemukan tewas di rumahnya dengan wajah membiru, seolah-olah dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun, yang paling mengerikan adalah sesuatu yang ditemukan di dinding kamarnya, goresan-goresan panjang seperti bekas cakaran, dan sebuah kalimat yang tertulis dengan sesuatu yang tampak seperti darah hitam. "Aku belum selesai."
Misteri kitab terlarang kepala desa yang panik segera memanggil Ki Sastro kembali. Namun, ketika Ki Sastro datang dan melihat makam kosong Dharma, ia terdiam lama. Ia menggeleng-gelengkan kepala dan berkata pelan, "Ini lebih buruk dari yang aku kira." Ki Sastro kemudian menjelaskan bahwa Dharma telah melakukan sesuatu yang sangat dilarang. Ia telah mengikat jiwanya dengan ilmu hitam tingkat tinggi. Itu sebabnya arwahnya tidak bisa pergi dengan mudah, bahkan setelah ritual penyegelan. "Ada satu cara untuk menghentikannya," kata Ki Sastro. "Tapi ini sangat berbahaya." Ia menjelaskan bahwa ada sebuah kitab kuno yang berisi cara untuk memutuskan ikatan jiwa Dharma dengan dunia ini. Namun, kitab itu tidak berada di desa. Kitab tersebut tersimpan di sebuah tempat yang dikenal sebagai Gua Hitam, sebuah tempat terlarang yang terletak jauh di dalam hutan. Konon, gua itu dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang menjaga rahasia ilmu hitam sejak zaman dahulu. Banyak orang yang mencoba masuk ke sana, tetapi tidak pernah kembali. Meskipun demikian, Ki Sastro tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak melakukan sesuatu, Dharma akan terus menghantui desa, dan semakin lama ia berada di dunia ini, semakin kuat kekuatannya. Akhirnya, Ki Sastro bersama beberapa pemuda desa yang berani, termasuk Rudi, berangkat menuju Gua Hitam. Perjalanan mereka penuh dengan kejadian aneh, suara bisikan di telinga, bayangan yang melintas di antara pepohonan, dan udara yang semakin dingin meskipun mereka berjalan di bawah matahari. Setelah perjalanan yang panjang, mereka akhirnya sampai di mulut gua. Gua itu gelap, dengan udara dingin yang berhembus dari dalamnya. Ada perasaan aneh yang menyelimuti mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasi dari dalam kegelapan. Ki Sastro mengambil langkah pertama masuk ke dalam gua, diikuti oleh yang lain. Saat mereka berjalan semakin dalam, suara-suara aneh mulai terdengar, suara desisan, suara langkah kaki yang mengikuti mereka, dan terkadang suara tawa kecil yang menghilang begitu cepat. Mereka akhirnya menemukan sebuah altar batu di tengah gua, dan di atasnya tergeletak kitab yang mereka cari. Namun, saat Ki Sastro mendekati kitab itu, tiba-tiba sesuatu muncul dari dalam kegelapan, sesosok makhluk tinggi dengan tubuh kurus dan kulit sehitam arang. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara mengerikan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Makhluk itu menatap mereka, lalu berkata dengan suara serak, "Kalian tidak boleh mengambilnya." Pertarungan dengan kegelapan. Ki Sastro tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Ia segera membaca doa dan melemparkan segenggam garam suci ke arah makhluk itu. Makhluk itu mengerang kesakitan, tetapi tidak mundur. Rudi dan yang lain segera membantu Ki Sastro mengambil kitab itu. Sementara Ki Sastro terus membaca mantra untuk mengusir makhluk itu. Begitu kitab itu diambil, gua mulai bergetar. Batu-batu berjatuhan dan suara jeritan terdengar dari dalam kegelapan. Mereka segera berlari keluar dari gua, hanya beberapa detik sebelum gua itu runtuh sepenuhnya. Dengan kitab di tangan mereka, mereka kembali ke desa untuk melakukan ritual terakhir, ritual pemutusan jiwa yang akan mengakhiri teror Dharma selamanya. Namun, apa yang mereka tidak sadari adalah Dharma mengetahui apa yang mereka lakukan, dan ia tidak akan membiarkan mereka berhasil